Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar fikih, namun sebelumnya haya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 3 yaitu hewan yang halal. Anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi serta isinya ini sebagai salah satu bukti untuk menunjukkan kebesarannya. Dan Allah menciptakan berbagai jenis hewan, baik yang hidup di darat maupun di air untuk dinikmati. Tetapi tidak semua jenis hewan dapat kita nikmati karena alasan tertentu. Di dalam Islam dijelaskan hewan yang halal dan yang haram. Hewan yang halal dapat dikonsumsi, sementara itu hewan yang haram tidak dapat dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas pelajaran kali ini yaitu hewan yang halal. Hewan yang halal untuk dikonsumsi manusia atau oleh umat Islam dapat digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu 1. Hewan yang hidup di darat seperti kerbau, sapi, unta, kambing, kuda, kelinci, dan lain sebagainya. Itu halal dikonsumsi atau dimakan. Yang kedua, semua jenis hewan yang baik dan lezat halal seperti ayam, itik, bebek, angsa, merpati, dan lain-lain. Hewan yang halal yang ketiga yaitu semua daging hewan yang halal yang dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu halal. Tetapi kalau hewan yang dipotong untuk sesaji, misalkan untuk acara ritual menyembelih kerbau, itu haram hukumnya. Yang keempat, hewan yang halal lagi yaitu bangkai. Tapi ingat, di sini bangkai yang halal yaitu bangkai ikan, belalang, hati, dan limpa. Yang terakhir, hewan yang halal yang kelima, semua hewan yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, kecuali hewan itu beracun. Itulah 5 golongan hewan yang halal. Next, selanjutnya kita akan membahas hikmah dihalalkannya daging hewan. Kalau Allah sudah menghalalkan, tentu saja ada hikmahnya. Di antara hikmah yang pertama, yaitu agar manusia taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada hal-hal yang baik. Insya Allah, kalau apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, itu makanan yang halal. Insya Allah, kita akan suka atau mencintai
kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, menerima dan menaati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga kesucian fisik dan rohani. Ini benar-benar sangat penting. Apa yang kita konsumsi, kalau kita mengkonsumsi yang halal, insya Allah pikiran kita akan jernih, tubuh kita akan sehat. Dan yang kelima, hikmah dihalalkannya daging hewan, yaitu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ingat bahwa Allah menciptakan semua yang di bumi ini untuk makhluknya. Kita harus mensyukurinya. Dan ciptaan Allah yang halal itu banyak sekali. Jadi jangan sampai kita memakannya yang haram. Itu hikmah dihalalkannya daging hewan. Pembahasan yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, syarat dan tata cara penyembelihan hewan. Di dalam Islam itu segala sesuatunya sangat diatur anak-anak. Jadi ada aturannya, termasuk syarat dan tata cara untuk penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan hewan yang pertama atau A, penyembelih harus beragama Islam dan mengerti tata cara penyembelihan secara syariah agama Islam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hewan yang disembelih hewan yang halal, baik halal zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, alat penyembelih harus tajam. Kenapa harus tajam? Tujuannya agar dapat mempercepat proses kematian hewan yang kita sembelih. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir, tujuan penyembelihan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk syarat penyembelihan hewan kurban. Untuk tata cara nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hewan yang halal. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Semangat belajar, jangan pantang menyerah. Dan semoga kita segera dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik, bisa bertatap muka seperti kemarin-kemarin. Demikian, hayabina nahtatim darsana bikiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.